Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buma di sini. Kali ini kita akan bahas tentang masih Pitagoras ya. Khususnya yaitu jenis segitiga berdasarkan rumus Pitagoras. Oke, ini maksudnya apa nih? Jadi segitiga itu kalau berdasarkan sudutnya dia dibagi jadi tiga. Ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, dan juga ada segitiga tumpul. Ya, berdasarkan rumus Pitagoras maksudnya gimana? Jadi gini, yang sudah kita pelajarin sebelumnya, kalau di sini panjangnya A, di sini panjangnya B, di sini panjangnya C, otomatis kalau rumus Pitagorasnya ya untuk segitiga siku-siku, ingat sisi miring, sisi di hadapan siku-siku itu adalah C-nya, berarti dia di sini rumusnya adalah C kuadrat akan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi kalau kita dapat persamaan ini artinya dia termasuk segitiga siku-siku gitu ya. Kalau kita dapat kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau lancip tuh gimana? Misal ya, ini dia tetap A, ini tetap B gitu ya. Panjangnya kita nggak bedain. Tapi ini sudutnya kita kecilin nih atau kita bikin lancip. Otomatis C-nya itu kan jadi yang di sini. Ya, C-nya jadi yang di sini nih. Nah, ini kalau kita lihat C-nya antara C yang di sini dengan C yang di sini bisa kelihatan ya kalau dia panjangnya ini dia lebih pendek ini. Ya, lebih pendek dibanding C yang ada di siku-siku sini. Ya, ini dia lebih pendek ya gambarnya nih kalau ibaratnya ini dari sini sampai sini, yang ini tuh cuman dari sini sampai sini doang. Gitu. Oke, berarti kesimpulannya kalau seperti ini karena C-nya dia lebih kecil, berarti kalau lancip itu, maka kalau dikuadratkan nilai C-nya itu justru akan lebih kecil dibanding A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya, jadi justru dia lebih kecil. Nah, kalau dibikin segitiga tumpul, ya ini tetap A, ini tetap B, maka C-nya tuh yang mana? C-nya berarti yang ini nih, dari A ke B ini dia malah jadi makin panjang. Ya, kalau kita lihat dari gambarnya ini dia pasti akan lebih panjang dibanding yang dibentuk di segitiga siku-siku sini. Oke, makanya kalau kita kuadratkan dia kesimpulannya kalau tumpul itu ketika C-nya dikuadratkan dia akan nilainya lebih besar dibanding A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya. Nah, ini yang jadi dasar nanti untuk menentukan apakah dia termasuk segitiga lancip, segitiga siku-siku, atau dia segitiga tumpul. Gitu ya. Oke, langsung aja kita coba lihat deh ke soalnya ya untuk menentukan segitiga. Nah, ini dia. Periksalah apakah ketiga bilangan berikut akan membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Ya, intinya disuruh cari masing-masing lah ya. Oke, ini yang pertama nih ada 9, 12, 15. Oke, aku tulis dulu di sini berarti yang pertama atau yang A. Sorry, salah tulis ya. Yang A itu di sini angkanya adalah 9, 12, 15. Kuncinya yaitu pertama kita cari dulu siapa yang paling besar. Ya, ini kuncinya nih. Tentukan sisi yang paling besar dulu dan dia kita anggap sebagai C-nya. Berarti kalau di sini C-nya siapa nih? 9, 12, 15. Yang paling besar berarti 15 ya. Berarti kita anggap C-nya adalah 15. Oke, jadi bukan karena dia paling kanan ya, tapi pokoknya yang paling besar. Kalau udah diapakan? Jajarin aja. Berarti artinya kita mesti cek 15 kuadrat titik 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 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ini tinggal kita cek apakah nanti hasilnya kurang dari, lebih dari, atau sama dengan justru ya. Mari kita hitung. 15 di kuadrat itu adalah 225. 9 di kuadrat adalah 81. 12 di kuadrat itu adalah 144. Ini 225. Nah, kebetulan kalau kita hitung 81 tambah 144 itu ternyata juga 225. Artinya di sini tandanya adalah sama dengan. Kalau sama dengan artinya apa tadi? Dia termasuk segitiga siku-siku. Gitu ya. Itu untuk yang A. Jadi yang A itu dia termasuk segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita mau kerjain yang B. Berarti yang B di sini deh aku bikinnya ya. Itu angkanya 13, 11, 8. Nah,
Siapa nih yang sebagai C-nya? Jangan mikirnya yang paling kanan gitu ya. C itu selalu yang paling besar. 13, 11 sama 8 berarti yang paling besar adalah 13-nya. Artinya C-nya di sini sama dengan 13. Oke, jadi langsung kita tulis saja. Berarti 13 kuadrat titik titik titik. Sisi lainnya dikuadratin. 11 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, kita hitung. Berarti 13 dikuadrat adalah 169. 11 kuadrat tuh berarti 121 ya. 8 kuadrat itu adalah 64. Oke, ini kalau kita hitung 169, yang di sini ternyata hasilnya adalah 185. Oh, berarti kalau ini dia tandanya kurang dari ya, karena 169 tuh lebih kecil dibanding 185. Berarti dia segitiga apa? Kalau kurang dari, maka ini dia termasuk segitiga lancip. Ya, kalau kurang dari itu dia termasuk segitiga lancip. Gitu. Oke, sekarang yang C. Yang C ini dia angkanya 12, 7, dan 8. Berarti kita tulis dulu. Yang C angkanya 12, 7, dan 8. Siapa C-nya ya? Oh, maksudnya bukan pertanyaan C nih ya. Maksudnya kita selalu tentukan C-nya dulu yang paling besar. 12, 7, sama 8 berarti yang paling besar 12-nya ya. Berarti dari sini C-nya adalah 12. Sehingga bikin persamaannya 12 kuadrat titik 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 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 12 kuadrat itu adalah 144. 7 kuadrat adalah 49, 8 kuadrat itu adalah 64. Berarti ini 144 terus 49 tambah 64 itu berarti 113 ya. Oke, artinya kalau 144 sama 113 kita bandingkan berarti dia jelas lebih besar. Artinya C kuadratnya lebih besar dibanding A kuadrat plus B kuadrat. Berarti dia termasuk segitiga apa? Oke, berarti dia termasuk segitiga tumpul. Gitu ya. Nah, kira-kira gitu cara menentukan jenis segitiga berdasarkan rumus Pitagorasnya. Jadi dilihat ya nilai C kuadratnya lebih kecil sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.